Jelang Hari Raya Idul Fitri, Badan Pusat Statistik mencatat sejumlah komoditas pangan utama mulai mengalami kenaikan harga di berbagai daerah. Kenaikan ini utamanya terjadi pada komoditas cabai rawit, daging sapi, dan telur ayam ras. Ya, Badan Pusat Statistik mencatat komoditas pangan utama seperti cabai rawit, daging sapi, dan telur ayam ras mulai mengalami kenaikan harga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Berdasarkan data BPS, pada minggu kedua Maret, kenaikan harga terjadi di 222 kabupaten kota. Jelang Hari Raya Idul Fitri, Badan Pusat Statistik mencatat sejumlah komoditas pangan utama mulai mengalami kenaikan harga di berbagai daerah. Kenaikan ini utamanya terjadi pada komoditas cabai rawit, daging sapi, dan telur ayam ras. Temuan tersebut didasarkan pada pemantauan indeks perkembangan harga pada minggu kedua Maret 2026. Menurut Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono, jumlah daerah yang mengalami kenaikan IPH semakin bertambah dibanding pekan sebelumnya. Pada minggu kedua Maret, kenaikan harga terjadi di 222 kabupaten kota, meningkat dari 204 kabupaten kota pada pekan pertama bulan yang sama. Selain tiga komoditas utama tersebut, sejumlah bahan pangan lain juga turut mendorong kenaikan harga, yakni daging ayam ras, beras, hingga minyak goreng. Jadi kenaikan IPH pada kondisi minggu kedua Maret tahun 2026, yaitu di DKI Jakarta, mengalami kenaikan IPH 2,85%. Kemudian yang kedua Gorontalo 1,78%, Nusa Tenggara Barat 1,71%, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Sulawesi Barat, Jawa Timur, dan juga di Maluku Utara. Nah, komoditi yang memberikan andil terhadap peningkatan IPH pada minggu kedua Maret 2026, terutama cabai rawit, daging sapi, dan telur ayam ras. Demikian juga Berdasarkan pemetaan BPS, lonjakan harga cukup terasa di sejumlah wilayah di Sumatera dan Jawa. Di Sumatera, kenaikan IPH tertinggi terjadi di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, dengan perubahan IPH mencapai 3,17%. Kenaikan harga dipicu oleh naiknya harga daging sapi, daging ayam ras, serta beras. Sementara di Pulau Jawa, lonjakan IPH tertinggi terjadi di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dengan kenaikan mencapai 3,07%. Tekanan harga di wilayah tersebut terutama berasal dari cabai rawit, daging ayam ras, dan daging sapi. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemerintah diminta perlu menyiapkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah meningkatnya tekanan global dan salah satunya dengan mengarahkan belanja negara pada sektor produktif sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah Indonesia perlu menyiapkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah meningkatnya tekanan global. Menurut Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpotensi mendorong defisit APBN melewati batas 3% terhadap produk domestik bruto. Belum lagi lonjakan harga minyak dunia yang terdampak eskalasi perang di Timur Tengah akan semakin membebani APBN. Esther menilai, di tengah ketidakpastian global, pemerintah perlu mengarahkan belanja negara pada kegiatan yang bersifat produktif yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah juga perlu memperluas peluang dari sektor-sektor yang berpotensi menghasilkan devisa. Langkah itu dinilai penting mengingat kebutuhan dolar Amerika Serikat akan semakin besar, terutama untuk pembayaran cicilan utang luar negeri serta berbagai transaksi internasional. Yang harus dilakukan adalah menggarap sektor-sektor yang memang menghasilkan US dollar lebih banyak, karena kebutuhan US dollar ini kan tidak hanya untuk membayar utang, tetapi semua pembayaran itu ekspor impor ya, dan perjalanan wisata misalnya atau perjalanan yang lainnya ke luar negeri itu juga menggunakan US dollar. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional melalui pembangunan dan penambahan kilang minyak di dalam negeri, serta mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.
Pemirsa, Kementerian Keuangan akan mengejar sejumlah perusahaan yang terindikasi melakukan praktek under invoicing guna meningkatkan penerimaan negara. Penindakan terhadap praktek ilegal tersebut diyakini dapat mendorong peningkatan setoran pajak ke depannya. Kementerian Keuangan akan mengejar sejumlah perusahaan yang terindikasi melakukan praktik under invoicing guna meningkatkan penerimaan negara. Langkah ini dilakukan setelah pemerintah mendeteksi adanya perusahaan yang membayar kewajiban lebih rendah dari nilai seharusnya sehingga berpotensi menimbulkan kebocoran penerimaan negara. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, praktik under invoicing menjadi salah satu sumber utama hilangnya potensi pendapatan negara. Apalagi dari 10 perusahaan yang diperiksa, semuanya terindikasi melakukan praktik under invoicing yang merugikan negara. Purbaya meyakini penindakan terhadap praktik ilegal tersebut dapat mendorong peningkatan setoran pajak ke depannya. Pemerintah pun telah mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang terlibat beserta besaran indikasi pelanggarannya. Tapi yang pertama ya kita betulin perolehan pajak kita, betulin ekonominya, otomatis pajaknya naik. Kebocoran yang akan yang Pak Prabowo sampaikan itu yang akan dipangkas apa aja? Under invoicing kan banyak, kita udah mulai kejar, bentar lagi akan saya bocor dulu ya. Udah kita deteksi perusahaan-perusahaan yang mana yang melakukan under invoicing dan jumlahnya berapa. Saya pikir itu akan memperbaiki terus income kita ke depan. Ada berapa Pak jumlahnya Pak? Hah? Ada berapa jumlahnya? Berapa perusahaan yang under invoicing? Saya tes 10 perusahaan, semuanya under invoicing. Kinerja penerimaan pajak secara umum menunjukkan tren positif dibandingkan tahun sebelumnya, khususnya pada periode awal tahun 2026. Sepanjang Januari hingga Februari 2026, penerimaan pajak tercatat tumbuh sekitar 30%. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, sementara itu upaya pemerintah melakukan penghematan anggaran sebagai upaya antisipasi atas risiko krisis ekonomi global akibat konflik kawasan Timur Tengah juga didukung dengan penghematan energi, khususnya penghematan BBM. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM tengah mengkaji penerapan work from home atau WFH di tengah gejolak geopolitik atau peperangan antara Amerika Serikat Israel dengan Iran. Hal ini dilakukan untuk melakukan penghematan energi khususnya BBM. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan langkah pemerintah yang akan menerapkan work from home sebagai langkah pemerintah melakukan penghematan BBM ini juga dilakukan di sejumlah negara untuk menekan konsumsi BBM di tengah gejolak geopolitik di Timur Tengah akibat eskalasi militer Iran dengan Amerika dan Israel. Aftur juga dalam pantauan kami berkomunikasi betul dengan Pertamina juga dalam kondisi terkendali. Memang ada beberapa tangan ya, yang sedang dikaji, lagi dikaji tentang apakah kita butuhkan WFH. Tetapi menurut saya semua kemungkinan itu bisa terjadi. Yang penting adalah penghematan terhadap BBM itu juga penting. Di samping memang kita menghemat impor, itu juga menghemat pengeluaran bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Meski demikian, Bahlil menambahkan saat ini kondisi ketahanan energi nasional baik BBM, LPG, listrik hingga Hari Raya Idul Fitri cukup aman sehingga masyarakat tak perlu khawatir dan tak melakukan panik buying akan ketahanan energi nasional. Selain itu, pemerintah juga membuka pembelian minyak mentah dari negara lain seperti Rusia dan Venezuela. Dari Jakarta, Devi Firmansyah, IDX Channel. Penghematan energi khususnya BBM dinilai sebagai upaya antisipasi risiko krisis energi global. Namun Komisi 12 DPR RI menilai ketahanan energi nasional menjadi kunci menjaga stabilitas pasokan di tengah dinamika global. Untuk memperkuat cadangan energi nasional, anggota Komisi 12 DPR RI Rohmat Hardian mendorong peningkatan kapasitas penyimpanan BBM agar ketahanan stok bisa mencapai lebih dari 30 hari. Rohmat mendorong pemerintah untuk memperkuat cadangan bahan bakar minyak nasional dengan memaksimalkan produktivitas storage yang ada. Selain itu, untuk memastikan pasokan energi dalam negeri tetap terjaga, pemerintah harus memaksimalkan produksi minyak domestik. Di sisi lain, Rohmat berharap pemenuhan cadangan energi Indonesia harus lebih kuat dalam menghadapi dinamika global agar bisa mendekati standar negara-negara lain yang ketersediaan sekitar 90 hari. Ya, tadi saya diskusi dengan Pertamina agar ketahanan energi kita ini tercapai di lebih dari 30 hari. Gimana caranya? Yaitu dengan membangun storage baru, ya. Dengan pembangunan storage baru, infrastruktur
penyehatan kantong-kantong BBM kita, ya depot-depot kita disehatkan, saya kira bisa. Dan saya yakin ini sejalan dengan perintah Bapak Presiden Prabowo tentang kedaulatan energi, swasembada energi.